Isekai Yururi Kiko Koso Nagara Bokensa Shimasu. Karena kelalaian dewa, Takumi Kayano kehilangan nyawanya dan berinkarnasi di dunia lain dengan diberi beberapa keterampilan. Ketika sadar, ia berada di dalam hutan berbahaya yang dipenuhi dengan monster. Di sana Takumi bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang nampak kembar. Ia kemudian merawat mereka dan menamai keduanya Allen dan Elena. Ia terkejut melihat keduanya dengan mudah mengalahkan monster dengan seni bela diri mereka. Kisah petualangan isekai sambil merawat anak ini pun dimulai. Sai Tokyo Dakkahen. Musim kedua dari seri anime Sai, perjuangan pahlawan pemalu Sai berlanjut. Orewa subite wo parisuru gyaku kanchigai no sekai saikyo wa bokensa ni naritai. Berpetualang keliling dunia, melawan monster dan melindungi orang-orang. Itu yang diharapkan Nor, pemuda yang ingin menjadi petualang hebat. Tapi sayangnya ia sama sekali tak memiliki bakat. Meski begitu, ia berusaha lebih keras daripada orang lain. Ia selalu mengasah keterampilan dasar menangkis. Ia menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk menangkis serangan hingga ia dapat menangkis 1000 pedang. Namun Nor yang merasa tidak bisa menjadi seorang petualang hanya dengan kemampuan menangkis, menghabiskan hari-harinya bekerja di kampungnya tanpa menyadari kalau ia telah memiliki kekuatan yang luar biasa. Takdir Nor mulai berubah ketika ia secara tak sengaja menyelamatkan putri lain dari serangan monster. Ini adalah kisah seorang pemuda yang tanpa sadar menjadi orang terkuat berkat kemampuan menangkis yang terus diasahnya. Elfsan wa Yashirarenai. Suatu hari, Naoe Tomatsu yang bekerja di Smiley Boa, sebuah klinik terapis pijat di kota, ditugaskan untuk menangani pelanggan mencurigakan yang mengenakan topi rajut dan kacamata hitam. Perempuan bernama Erufuda dengan tubuh lebar itu ternyata seorang elf dari dunia lain. Naoe pun membantu elf bertubuh subur itu untuk menjalani program diet. Sejak itu ia sering terseret masalah dengan orang-orang dari dunia lain yang tinggal di Jepang. Bye Bye Earth. Di dunia yang dihuni oleh para manusia binatang atau beastmen, Billy Laplak satu-satunya yang terlahir sebagai manusia. Karena tidak memiliki taring, bulu, atau sisik, dia disebut tak beridentitas dan menjalani hidupnya sendirian. Aku juga ingin menjadi bagian dari dunia. Billy memutuskan memulai perjalanan untuk mencari asal-usulnya. Tidak tahu apa yang menantinya di sepanjang perjalanan. Konosekai wa Fukanzen Sugiru. Meskipun termasuk daerah terpencil di bagian selatan benua Vernak, Pulau Claiborne merupakan rumah bagi 5 negara kecil dan selalu terjadi pertempuran kecil. Nicola, gadis yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di antah-berantah di kerajaan Vale yang terkecil dan paling damai. Ketika ia menjalani rutinitas untuk mengumpulkan kayu bakar, seorang naga raksasa yang tinggal jauh di pegunungan muncul di hadapannya. Tepat sebelum desa diserang, seorang pria bernama Haga yang mengaku sebagai anggota tim peneliti rahasia pencari raja tiba. Nicola yang setiap hari tak pernah bosan menjalani hidupnya yang biasa dan mulai tertarik melangkahkan kaki ke dunia luar. Dunia yang belum pernah ia ketahui terbentang luas di depannya. Mobkara Hajimaru Tansaku Eiyutan. Kaito Takagi, siswa SMA kasta rendah yang tak lebih dari karakter pendukung. Dia mengagumi teman masa kecilnya yang populer layaknya idola kelas. Kaito menghabiskan hari-harinya menjelajahi dungeon ruang bawah tanah yang muncul di Jepang. Ia berburu slime untuk tambahan uang saku. Suatu hari slime emas yang belum pernah dilihat sebelumnya muncul di hadapannya. Setelah mengalahkannya, ia mendapatkan item yang sangat berharga, kartu yang dapat memanggil makhluk mitologi. Kisah fantasi pertarungan modern Mobkara ini pun dimulai.